Ya pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Kepala Bidang UMKM dan Pengembangan Usaha Kadin Bali, Putu Arnawo, yang mengulas inovasi pelaku UMKM untuk bersaing di pasar domestik maupun asing. Selamat menyaksikan. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan wawancara eksklusif bersama saya Pradana Adi Putra. Kali ini telah hadir bersama saya Bapak Ibu Putu Arnawo, Sarjana Ekonomi. Beliau pengurus Kadin Bali dan juga sekaligus tepatnya di Kepala Bidang UMKM dan Pengembangan Usaha. Pak Putu, berbicara tentang usaha, artinya tidak lepas dari orang berusaha. Orang berusaha artinya punya jiwa kewirausahaan. Nah, kita berbicara dalam skop Bali. Pak Putu melihat seperti apa sih dunia usaha dan juga kaitannya dengan jiwa kewirausahaan di Bali saat ini, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Saya pikir untuk dunia usaha saat ini, khususnya di Bali, karena memang kita di daerah turis ya, jadi tourism industry kita sedang betul-betul digiatkan dan digalakkan. Jadi dalam hal ini tentunya yang paling penting adalah berbicara masalah turis, berbicara masalah destinasi pariwisata, tentunya yang pertama yang paling harus mendapatkan atensi adalah keamanan tentunya. Yang kedua, jadi hal-hal isu yang menyangkut penyakit dan lain sebagainya itu betul-betul diantisipasi sekali. Yang ketiga tentunya dalam hal politik. Cuman dalam pada itu saya pikir untuk perkembangan dunia usaha di Bali ini, untuk generasi muda khususnya, saya pikir sangat-sangat banyak untuk potensi yang perlu digarap dan dikembangkan di wilayah Bali ini. Karena multiplier effect yang dimunculkan akibat daripada pariwisata itu sendiri, saya pikir itu sangat banyak, mulai dari pedesaan, perkotaan, dan Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya saya pikir. Seperti apa sekarang orang-orang Bali khususnya bisa menangkap peluang dalam berusaha, walaupun itu terlepas dari dunia pariwisata atau di luar itu, Pak? Itu saya melihat perlu sekali peningkatan ataupun timbal balik daripada atensi daripada pemerintah yang memberikan seperti ya pelatihan yang terorganize ya. Saat ini memang di pedesaan sudah banyak sekali muncul yang namanya skotrune, yang namanya kursus dan lain sebagainya, yang memang untuk pengembangan ke depan. Saya pikir dunia kewirausahaan itu sendiri ini harus betul-betul dilihat oleh masyarakat ataupun generasi muda kita yang memang dalam hal ini adalah masalah passion ya. Kalau berbicara masalah passion dalam hal ini tentunya kita harus update di sosial media. Kalau kita bandingkan apa yang ada sekarang dengan terdahulu, sekarang ini jauh lebih kita dimudahkan. Asal apa yang memang kita create itu kita ciptakan sesuai dengan pasar yang ada. Saya pikir. Ya. Apa yang sudah dilakukan, pendekatan apa yang atau mekanisme seperti apa untuk bisa meningkatkan dunia usaha dan jiwa berusaha ini, Pak Putu, selama ini? Dari Kadin sendiri saya pikir itu adalah kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti dalam hal ini adalah dari gubernuran tingkat 1, dari tingkat 2 juga. Itu sering sekali kita dilibatkan dalam hal-hal seperti contoh pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh tim kami, itu khususnya untuk dunia usaha, itu di-create dari seperti contoh kita terlibat di Art Center ya, kalau ada misalnya saja pameran dan lain sebagainya itu sudah terjadwal dengan baik. Saya pikir semua yang menyangkut UMKM itu sudah terlibat di dalamnya, dan sosialisasi pun sudah dilakukan ke masing-masing kabupaten saya pikir. Kebetulan ini Pak Putu kan di bidang UMKM dan pengembangan usaha. Selama ini sudah seperti apa sih geliat dari khususnya generasi muda di Bali? Seperti sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang melakukan usaha kecil-kecilan ya, secara online, di medsos dan sebagainya. Ini Kadin menangkap hal ini, sekali lagi, walaupun ini bukan sepenuhnya ya dari Kadin, seperti apa? Ya, saya melihat tren saat ini yang ada. Misalnya saja salah satu contoh usaha kuliner, saya lihat di Kota Denpasar pun juga sekitarnya, di daerah-daerah lain juga, itu sedang giat-giatnya mereka melakukan semacam wirausaha itu sendiri. Saya pikir ini adalah kita tangkap suatu hal yang sangat positif yang memang mendapat supported dari kita di organisasi ya, dan juga pemerintah tentunya.
Dan kita sudah melihat dari Kadin sendiri sudah membuat dan melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan itu sudah kita lakukan. Pelatihan dilakukan seperti misalnya bagaimana membuat, kalau restoran bagaimana dia membuat kopi yang benar, semacam kafe yang benar ya. Bagaimana membuat restoran yang benar ya. Itu sudah dilakukan dan kita sudah mengarahkan ke tingkat yang lebih tinggi malahan. Itu seperti misalnya saja kalau produk itu baik, itu sudah mengarah ke franchisee saya pikir. Ya kita bisa menangkap lah, kita membedakan generasi muda yang di satu daerah dengan daerah lain. Kalau Pak Putu spesifik melihat generasi muda Bali dan juga hal-hal yang bisa menjadi tantangan dan juga sekaligus ancaman yang harus nanti diantisipasi seperti apa Pak? Ya, karena memang di Bali kita terkenal dengan adat dan budaya. Saya pikir itu memang harus mendapatkan perhatian yang serius ya. Mulai dari keluarga sendiri, desa adat, dan juga pemerintah tentunya yang andil dalam hal ini. Tentunya sangat penting di sini bagaimana kita semua fokus kepada generasi muda kita, karena bertumpu dari generasi muda lah hal-hal ke depan yang lebih positif itu bisa dilakukan dengan baik. Dan saya pikir apa yang adat istiadat yang kita lakukan di desa itu sudah bisa mendapatkan intensi yang lebih lah dari kita semua. Kalau boleh lebih spesifik, bidang-bidang usaha apa yang saat ini sedang digandrungi atau yang mungkin nanti akan menjadi jati diri, atau bagaimana nanti ke depannya mereka bisa memanage itu ke arah yang lebih kompetitif begitu? Saya pikir itu di Bali kita banyak sekali memang peluang yang ada ya, karena kita seperti misalnya saja kalau kita memang harus fokus di bidangnya, seperti contoh kuliner yang ada saat ini ya memang sangat tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu karena kita adat kita kuat dan budaya kita kuat, saya pikir seperti misalnya fokus kepada yang mensupport itu pun itu akan lebih bagus, seperti jual Banten ya, itu sangat itu generasi muda kita ke depan itu sangat berpeluang sekali saya pikir, karena kalau itu bisa dipertahankan saya yakin apa yang kita harapkan bersama penguatan budaya itu akan terkait dengan usaha yang ada saya pikir. Ya, itu pasti butuh peran beberapa pihak. Ini kalau Pak Putu melihat paling dekat adalah keluarga, lingkungan, dan juga di bidang pendidikan, artinya sekolah. Pak Putu melihat selama ini gimana generasi muda ini bisa kemudian ya digiring lah dari katakanlah peran dari keluarga, lingkungan, sekolah dan sebagainya. Ya. Berbicara masalah keluarga dan masalah peluang yang ada tadi, saya pikir di Bali khususnya sudah banyak sekolah-sekolah kejuruan ya. Jadi menunjang daripada tourism industry itu sendiri, pariwisata sendiri. Peluang yang saya lihat adalah bagaimana generasi muda itu biar sesuai dengan bidang dan keinginannya. Kalau dia bergelut atau berkeinginan di pariwisata, saya pikir sudah banyak sekolah-sekolah kejuruan yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Peluang kerja di Bali sangat banyak sekali, restoran, hotel, dan lain sebagainya, sehingga tidak lepas dari industri betul, tourism Pak. gitu ya, Iya, Pak betul. ya. Dan juga memang sangat-sangat terkait di sana ya untuk Ya. Baik, Pak Putu, kira-kira harapan apa sih yang ingin Bapak sampaikan ya? Artinya ketika berbicara persaingan begitu ya, globalisasi dan sebagainya, khususnya terkait dengan bidang UMKM, kemudian juga terkait dengan pengembangan usaha, jiwa kewirausahaan. Silakan, Pak. Saya pikir memang untuk pengembangan kewirausahaan, untuk memperkuat memang di komunitas itu memang harus ada semacam koperasi ya, semacam ada apalah istilahnya yang jelas ada yang mengorganize daripada unit sub masing-masing. Kalau dia memang di kerajinan ya memang ada wadah yang membidangi kerajinan. Kalau memang dia di kuliner paling tidak ada yang wadah yang membidangi kuliner, pun juga di hotel industri saya pikir ada yang fokus di sana, sehingga betul-betul persaingan yang ada itu betul-betul persaingan yang sehat, sehingga dari pihak luar tidak mudah untuk mengombrak-abrik ataupun merongrong daripada apa yang ada di daerah kita. Untuk yang terakhir, kira-kira apa yang ingin disampaikan khususnya kepada para pelaku usaha, khususnya generasi muda yang ingin berusaha, artinya juga tadi kaitannya gimana konsistensi mereka untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan. Silakan, Pak Putu. Oke, saya pikir berbicara masalah jiwa kewirausahaan
masing-masing sudah mempunyai keinginan ataupun cita-cita masing-masing ya, profesionalisme masing-masing. Saya pikir fokuslah kepada apa yang memang diminati, fokuslah kepada apa yang memang hobi, karena kalau itu sudah menjadi hobi dan itu dikombinasikan menjadi bisnis, itu pasti saya akan berhasil karena keinginan yang baik mendapatkan motivasi yang baik, saya pikir. Baik, terima kasih Pak Putu Arnawo, sukses untuk tugas-tugasnya. Iya, dan pemirsa Bali TV, demikianlah wawancara kami bersama Bapak Putu Arnawo, Sarjana Ekonomi, pengurus Kadin Bali selaku Ketua Bidang UMKM dan Pengembangan Usaha. Semoga bermanfaat. Demikianlah wawancara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam